untuk menjawab persoalan keumatan. Itulah arba'in dibentuk oleh mu'allim. Jadi di tahun 75 itu sudah siap seluruhnya perangkat untuk membuat universitas Al-Asyatus Safiyah. Seluruhnya yang saya dengar, udah teman-teman kami ini di yayasan itu udah siap semuanya. Mu'allim gak setuju. Kata mu'allim itu, dari dia cara baca, titik komanya dia kan ketahuan, dia ngerti nahwa pesorof. Tapi mu'allim pengen menciptakan sebuah pesantren yang pure, harus tamat dari A sampai Z. Iya, untuk pesantren Arba'in itu udah dapat berapa angkatan gitu? Waduh tuh ya. Banyak juga ya? Banyak ya. Kaminya berbicara begitu tuh, kami nggak hafal. Datanya semua di Arba'in ya. Iya. Datanya di sana, kami nggak hafal. Banyak angkatan. Banyak sekali sesudah masa pertama. Jadi masa pertama Arba'in itu masa rekrutmen, kemudian 4 besar itu dipilih untuk menjadi guru di Arba'innya. Guru di Arba'in. Iya, guru di Arba'innya. Begitu sesudah rekrutmen pertama itu. Jadi untuk menjadi guru Arba'in maka Ustadz Dilung, gitu, Ubaidillah Hamdan. Ubaidillah Hamdan itu termasuk iya, artinya untuk dijadikan guru pada akhirnya gitu. Terus Ustadz Bakhruddin yang Al-Falah tuh, iya, Kompas tuh akhirnya masuk iya gitu untuk menjadi pengajar. Terus Ustadz Rosid Ridho gitu, itu masuk untuk menjadi pengajar gitu, karena nanti yang tua-tua ini akan dikurangi intennya gitu, jadwalnya, jadi mereka masuk begitu. Itu begitu, tentu dengan kemampuan keuangan kita, keuangan Arba'in untuk honornya begitu. Jadi begitu keuangannya kalau berbicara Arba'in. Yang pentolan-pentolannya yang ranking tadi 4 itu yang mencuatkan Kiai Ubaidillah Hamdan, Iya. yang selain itu siapa itu? Jadi sebetulnya banyak, ada Ki Sakhawi MUI Tangerang Kota. Banyak sebetulnya. Banyak sekali sebetulnya. Cuman memang berbicara dekat tempatnya untuk mengisi itu, jadi yang dekat-dekat saja yang direkrut untuk menjadi dosen Arba'in. Jadi sebetulnya Arba'in itu, mu'allim itu rindu bagaimana ilmu keislaman ini tidak putus. Jangan sampai orang tuh bisa ceramah saja tapi tidak mendalami kutubut turas. Itu begitu yang pernah disampaikan itu di antara las. Jadi roh yang sangat dibanggakan oleh mu'allim tuh secara jujur yaitu Arba'in. Karena mungkin analisanya ini memungkin, karena kan tidak kepada mulut mu'allim, analisa kami aja. Mungkin analisanya ini kan jariah yang luar biasa. Kalau kemudian bisa mencetak orang banyak, lalu dia punya murid lagi, punya murid lagi kan, dengan sendirinya kan ilmu itu terus ada. Mungkin itu yang harusnya. Jadi mu'allim mengedepankan bagaimana sarjana itu bukan sekedar bisa ngomong, tapi tidak bisa baca kitab. Jadi berharap betul mu'allim itu supaya bisa, anak-anak itu bisa baca kitab, begitu mahir di kitab. Jadi sehingga itu yang kebetulan, yang kemauan mu'allim itu. Jadi mumpuni di bagian umum, tapi juga mumpuni di agama gitu, untuk menjawab persoalan keumatan. Itulah Arba'in dibentuk oleh mu'allim. Kalau tadi kan katanya ada pengetesan kayak. Oh iya, ada pengetesan. Kira-kira kitab-kitab, berhubung kita lagi kajian kitab nih temanya, kitab-kitab yang dites atau disodorkan oleh mu'allim. ini apa? Jadi kitabnya itu waktu itu untuk tauhid desannya adalah mu'allim itu mengetes Tijan Darori untuk kajian tesan tauhid. Kedua untuk tes
Fatawi, mualim ngetes Bugiyah. Untuk tes Fatawi. Terus untuk tes 5 ya, ini 5. Tesan ini ada 5 nih, ntar dulu kami ingat-ingat ya. 5. Jadi ada Tijan Darori, ada ini, ada Bugiyah, terus Khudori kalau tidak salah ya. Ada Khudori, lupa nih, untuk Nahu nih, untuk Nahu. Jadi tes itu intinya ada tauhid, ada fikih, fikihnya i'anah. Ya, ingat kami itu akhirnya. Fikih itu i'anah, Khudori kalau tidak salah ya. Khudori. Kalau tidak salah nih, takut kami nyalek khilaf nih. Pokoknya yang kami yakin, hakul yakin, i'anah untuk fikih dan untuk fatawinya Bugiyah. Kemudian Tijan Darori, tauhid. Ada 5 nih tesan ini. Begitu. Tes seleksi masuk atau yang pengen jadi ranking 4? Enggak, kalau ranking itu kan nanti sesudah ujian terakhir, sesudah masuk itu kan sesudah akhir tahun. Yang ranking itu. Jadi sesudah mengikuti perkuliahan Arba'in kan ada ujian terakhir sebelum menyerahkan ijazah Arba'in. Begitu. Pendidikan Arba'in berapa tahun? Jadi waktu itu takhasus itu dipersingkat menjadi setahun dari 2 tahun. Berarti angkatan pertama 2 tahun. Angkatan pertama 2 tahun. Realnya 4 tahun. Realnya. Jadi disingkat menjadi setahunan lah. Jadi takhasus. Memang waktu itu kayaknya pengen diposisikan kayak sekolah tinggi gitu ya. Jadi sebetulnya jadi begini, kalau berbicara sekolah tinggi, sepanjang yang kami tahu, kalau ini mau obrolannya kami tidak tahu, artinya kami belum ke Jakarta. Jadi di tahun 75 itu sudah siap seluruhnya perangkat untuk membuat universitas Al-Asyatu Safiyah. Seluruhnya yang sedengar. Udah teman-teman kami ini di yayasan itu udah siap semuanya. Mualim gak setuju untuk bikin universitas. Maunya mualim pesantren tinggi. Jadi sebelum Mahad Ali itu muncul, ide Mahad Ali itu udah ada di mualim. Idenya itu. Mahad Ali itu udah ada. Mualim itu. Jadi cuman mualim pengen bagaimana mereka ini stratanya tinggi secara akademik umum, tapi kitab juga harus menguasai. Begitu. Itu yang di otaknya mualim. Itu yang diinginkan bagaimana memunculkan supaya tidak mati kajian-kajian kitab ini. Begitu, Kutubut Turas tidak mati. Jadi mualim itu begitu. Maka dites oleh mualim. Semua tuh dites. Jadi kami yang bagian ngambil kitabnya. Jadi kami, bahkan kami disuruh baca dulu oleh mualim. Begitu. Baca, Fahru baca. Ya baca. Ini materi bakal dites tuh. Jadi kita dites dulu tuh oleh mualim. Yang belum manggil mereka kan kami bagian manggil, mendata. Siapa gitu. Gitu. Dari sekian banyak. Jadi ketika ditanya, ini bagaimana tingkatnya? Kami tidak ada tingkatan. Minimal aliyah. Artinya mau S1, S2, S3 silakan saja mau masuk Arba'in. Yang penting lulus tes kami. Begitu mualim. Kalau yang S3 ada juga yang daftar? Enggak ada. Yang ada S2. S2 pun ada yang nggak diterima tuh Kiai? Iya, pokoknya tadi kami sampaikan kalau tidak salah catatan kami itu ada 14 S2 UIN, 1 yang lulus. Ada 114 S1 UIN itu enggak lulus. Yang lulus cuma 14. Berarti memang selektif ya? Selektif. Itu sorogan langsung guys? Sorogan di depan mualim. Depan mualim suruh nyetor. Baca, jelasin? Enggak sih, sebetulnya waktu itu cuma disuruh baca aja. Suruh baca aja sama mualim. Suruh baca. Enggak ngertiin juga? Apa? Enggak ngertiin juga? Enggak. Sama mualim cukup dari baca aja. Udah ketahuan. Sama mualim udah ketahuan nampaknya begitu. Jadi dari baca aja, cukup baca aja. Tes itu mualim. Baca aja. Kitab-kitab yang diujikan juga kayaknya kelas-kelas ini semua ya, ahli semua. Kelas ahli emang. Kelas ahli semua. Kelas ahli itu. Tapi ketika mualim menyodorkan kitab itu yang Tijan itu maksudnya gini, gimana nih Kiai jawabannya, maksudnya kenapa yang lain-lain itu kitabnya kitab-kitab besar sedangkan yang sebetulnya
kalau melihat daripada ini analisa kami ya, ada beberapa kalimat yang rada enjelimet sebetulnya. Jadi kalau orang itu kurang terbiasa mendalami kitab, pada materi tes itu bisa kelibet dia baca. Kata-kata ini rada repot. Itu aja sih. Kalau kita perhatiin cara mengetesnya mualim itu, kalimat ini. Seperti lafadz kuwa gitu. Lafadz kuwa qaf waw iya. Bisa baca dibaca qawiyya. Bisa. Jadi bagaimana dia pentelaahan itu. Jadi kalimat-kalimat ini bisa kelibet dia baca. Jadi melihat ini orang nih kalau dia nahunya bagus, sorobnya bagus, mesti dia nggak salah. Contoh gini, Bugia aja coba bisa dibuka di Bugia. Saya nggak hafal tuh Bugia tuh awalnya ya. Jadi itu mesti dibaca, Bugia itu adalah adal kilam. Nah, jadi Bugia tuh tes tuh di mukaddimahnya. Mukaddimah doang tuh. Makronya semua dalam kitab yang tadi juga Kan nggak ada makronya. Artinya ya nanti kan dibatas oleh mualim. Iya. Gitu. Jadi mualim itu mengetes kejelian orang di dalam bahasa. Jadi dari baca aja udah ketahuan bahwa dia menguasai semuanya. Contoh Bugia. Ini Bugia muqaddimah Bugia. Ini kalau orang tidak bisa, dia belum pernah ngaji sama guru, bakal salah dia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu bijamil mahamidi kuliha. Bisa baca adal kalim. Bisa. Gitu adal kalim. Ala jami'i ni'amihi kuliha ma'alima minha ma'ulimin wa ma'lam ya'lam. Ini enggak bisa dibaca adal kalim. Sebab ini enggak bersajak dengan ini. Harus dibaca adal kilam. Harus dibacanya kilma. Enggak boleh kalimah. Karena berhubungan dengan saja. Ini salah satu materi contoh tes mualim. Gitu. Tes mualim. Jadi mualim itu jeli di dalam mengetes itu. Jadi bagaimana kitab-kitab itu harus ini. Tes itu rada enjelimet kitab-kitab itu. Berarti tadi selain nahu, kalau seandainya ngelihat uslub kalimat seperti itu, berarti mainnya di arutnya juga. Gitu. Wih, jadi makanya dari baca saja sudah cukup. Untuk mengetes orang tuh dari baca aja udah cukup. Begitu, dari tes saja. Makanya kita bilang, jadi kitab tes tuh nampak rendah gitu ya, nampak gitu. Tapi tidak. Tinggi, jadi bagaimana dia harus mengerti balaghah, bayan, badi, harus dikuasai tanpa menyebutkan itu. dan gak ditanya-tanyain juga. Tidak, sama mualim, tidak ditanya orang tuh. Jadi cukup kata mualim itu dari dia cara baca, titik komanya dia kan ketahuan, dia ngerti nahwu apa sorob, apa enggak. Kan enggak ada titik komanya kitab dia kan. Nah disuruh nitikin ngomain kan gitu. Mana mubtada, mana khobar kan dari ketukan intonasi kan udah ketahuan. Dari ketukan intonasi. Jadi dari ketukan intonasi itu yang dinilai oleh mualim itu. Ketukan intonasi itu. Gitu. Memang repot, kadernya kan ngadepin ulama besar masalahnya. Kita ngadep berduaan ya kan. Nah, sini mualim sono ya kan. Kita di sampingnya sebagai mencatat, memberikan. Habis ini kita kasih nyodorin lagi. Gitu. Baca bagian ini dapat mualim, ntar lagi cabut kami kasih lagi, baca bagian ini begitu. Kami yang membantu salah satu ngetes itu. Begitu kerja. Berarti kalau mutakharij daripada arba'in ini benar-benar bukan orang sembarangan ya? Iya. Jadi memang karena pembentukannya kayak begitu, emang karena mau tidak mau kayak begitu memang. Makanya mutakharij arba'in itu ya kenapa luar biasa, memang sebelumnya harus punya modal. Tanpa punya modal nggak bisa dia, tanpa punya modal tuh nggak bisa. Kalau dari angkatan jadi dari mulai dibentuk sampai angkatan terakhir sampai tahun berapa ya?
Jadi begini, ini mah ada yang nggak bagus harus diedit ya. Jadi kalau ditanya repot saya itu sebetulnya. Iya. Jadi makin mualim dada, beberapa pemikiran dengan teman-teman itu menurun standar tuh, begitu. Artinya yang penting ibarat orang kuliah itu ada mahasiswa begitu. Ini rada menurun pada di periode terakhir itu. Yang penting artinya ada santri aja lah kira-kira begitu. Tapi tidak standar yang kami ketahui waktu kita artinya dari gagasan dan ide-ide pemikiran mualim gitu. Jadi beberapa teman yang penting bahasa kasarnya ada yang belajar aja gitu. Nah, jadi akhirnya kan menurun di periode terakhir itu. Menurun standar itu, menurun standar itu. Kan kurikulum sudah dibuat rapi oleh mualim. Kurikulum itu kan rapi sebelumnya. Jadi otak tuh sudah ada. Harus ini udah ada di mualim itu. Jadi menguasai bagaimana problematika umat itu orang harus menguasai. Begitu. Udah dibuat, udah disusun oleh mualim Syafi'i Adami. Kurikulumnya semuanya. Kurumnya. Diatur betul. Kalau sampai sekarang masih ada di Arba'in itu? Jadi Arba'in akhirnya nggak ada ya. Nggak ada. Benar-benar vakum tahun berapa kira? Belum lama kayaknya ya. Jadi itulah yang kami mindahin ide mualim tuh kami pindahin di sini begitu. Iya, jadi ruhnya aja dari apa gagasan mualim itu kan semuanya mahasiswa S1 S2 ini situ yang ada. Jadi sempat ngobrol juga Mas. Iya, jadi emang begitu. Jadi artinya supaya ilmu guru ini tidak hilang. Begitu. Artinya ide gagasan ini kita pertahankan apa yang ada di pemikiran guru supaya terus jadi jariah buat guru. Begitu. Gagasan itu jadi ya kami bentuk walaupun kami sendiri begitu. Kami gratis gitu. Kuliah membayar udah kami kasih makan semuanya dari kami. Begitu pokoknya sedekahnya kami. Begitu. Jadi kayak begitu. Kami ngambil ruhnya aja. Ruhnya aja. Ruh yang di mualim itu. Kami ambil ruhnya. Sebab sayang. Impian besar. Sedih sebetulnya kalau ditanya itu. Sebab apa yang di otak mualim itu. Bagaimana harus membentuk. Intinya mualim itu bagaimana orang itu kudu siap duduk dan siap ditanya oleh orang banyak. Itu yang dipengini oleh mualim. Orang tuh gitu. Untuk menjawab problematika keumatan. Jadi mualim tuh pengen ke sana. Begitu. Kalau bahasa mualim nih yang ceramah banyak gitu. Bahasa mualim tuh begitu. Yang duduk ini nih nanti bakal hilang kalau enggak begitu. Begitu. Itu yang diinginkan oleh mualim. Diinginkan oleh mualim tuh. Jadi bagaimana supaya ilmu-ilmu ini tidak hilang. Tidak hilang. Itu Arba'in gagasan mualim pasti kayaknya ada embrionya nih. Jadi jauh sebelum pengen bikin Arba'in itu emang mualim udah buka kelas-kelas takhusus gitu ya? Enggak, jadi kalau kelas takhusus kan mualim hanya di MUI kan gitu ya. Yang PKU itu kan ada kelas takhusus PKU. Pengkaderan. Pengkaderan itu kaderisasi ulama itu kan ada tuh di MUI. Nah, kalau gagasan itu dari situ atau tidak, kami wallahu a'lam. Kalau gagasan, kalau artinya embryo dari mana. Tapi mualim pengen menciptakan sebuah pesantren yang pure harus tamat dari A sampai Z. Sebagaimana kajian. Kalau di kampus kan nggak ada yang tamat. Ngaji itu nggak ada yang tamat. Mau ngaji apa aja cuplikan. Mualim tidak mau. Begitu. Harus A sampai Z. Gitu. Kalau kitab terus tamat, betul-betul real faham dari A sampai Z. Itu yang dipengeni oleh mualim. Begitu. Jadi bukan sekedar kita ngaji. Jadi enggak mau mualim ngajinya tematik, ada maulid baca sirah, rajab baca kisah Mi'raj gitu. Aja dipotong-potong, tamatin aja gitu. Gitu. Pengennya kitab itu. Itu yang dari mualim Syafi'i Adami itu maunya kayak begitu. Maunya. Ya, tadi ada menarik tuh. Kalau orang ngaji katanya datang maulid sama aja udah ngaji, besok-besokannya enggak. Terus ada lagi acara apa tabligh akbar datang katanya ngaji.
besokannya lagi enggak. Nah ini sedikit apakah itu sudah menggugurkan fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat kayak kalau ditanya muslimin, ya? iya, kalau ditanya begitu dilihat daripada konten apa yang dibicarakan. Karena berbicara tolabul ilmi fardhatun itu karena lafaz al ilminya oleh Nabi dikasih al gitu. Nabinya ada alif lam gitu. Artinya ma'rifat. Tidak tolabu ilmin gitu. Jadi tolabul ilmi. Sehingga tentu yang fardhatun itu adalah al-ilmi al-mu'arraf bil alif wal lam. Jadi ilmul maksus gitu. Enggak kuli ilmin kan begitu. Maka bila konten yang disampaikan itu adalah konten ilmu yang dimaksud oleh Nabi pada tolabu al-ilmi yang ma'rifat bentuknya. Jadi al-ilmu tolabul ilmi maksusi fardhatun. Kan begitu karena ada al. Menuntut ilmu titik-titik itu sangat wajib. Nah titik-titik ini kan yang harus dijawab. Maka karena itu ketika diuraikan tentang barangkali fikih atau tauhid atau akhlak tasawuf, ya pada bagian itu dia sudah selesai menuntut ilmunya pada bagian itu. Umpama dalam konten uraiannya menerangkan tentang ghibah definisinya apa, asbab ghibah apa, afatul ghibah apa, dawafi'nya bagaimana untuk menghindari ghibah. Bila ini konten ini sampai selesai diurai pada kajian akhlak pada bagian ghibah, dia udah gugur karena sudah belajar. Kalau sampai segitu gitu. Ya, seperti gitu ya, datang pada bagian itu begitu. Iya, itu baru dia sudah gugur dari itu begitu. Kalau belum ya tentu belum begitu. Kalau belum begitu. Ini kan harus ke sana begitu. Jadi luas ya. Ilmunya itu luas gitu dan yang maksusnya itu belum ada yang bisa ngebatasin gitu ya. Jadi maksus itu cuma 3. Maksus itu ilmu itu. Jadi ilmu yang fardhatun itu adalah ilmul hal. Kalau bahasa kitab ta'limul muta'allim itu adalah ilmul hal. Ilmul hal itu ilmu keseharian. Tentu larinya 3 karena pada paparan hadis Ibnu Majah ini tolabul ilmi fardhatun muslim ini ya wa muslimatin ma itu riwayat bil makna lah. Secara lafaz tidak ada begitu. Itu kan Nabi jelaskan pada Sahih Muslim itu ketika ditanya oleh malaikat Jibril atau yang disebut rajul itu di awalnya adalah akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni ihsan. Jadi yang kemudian pada jawaban terakhir Nabi dzaka Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Inilah yang disebut ta'limuddin itu yang ditolabul ilmi fardhatun itu adalah ilmu Islam, ilmu iman dan ilmu ihsan. Jadi Islam itu bangunannya akidah, syariah, akhlak. Begitu. Jadi fikih, tauhid, tasawuf. Maka pada paparan inilah nih ilmu pokok tauhid, fikih, tasawuf baru bakal ngembang pada ilmu-ilmu yang lain begitu. Ini ilmu pokok. Jadi bila orang ya belajar ilmu fikih, belajar ilmu tauhid, belajar ilmu akhlak, ya dia sudah fardhatun. Memang yang wajib tolabnya. Adapun dapatnya kan gak wajib, itu lari ke hakikat. Tolabnya ini kan lari ke kasab dan ikhtiar, dan ini kan fi'lul abdi. Yang diwajibkan adalah tolabnya. Adapun pintarnya kan urusan Allah sebagai hakikat. Itu mah nggak diwajibin pintarnya mah. Wajibnya nyarinya. Dapatnya nggak wajib. Yang wajib nyarinya. Tapi kalau nanam masih nggak panen begitu ya. Kalau nanam begitu. Iya, kalau nanam kan begitu ya. Tapi kalau pengen panen kagak nanam kan susah juga begitu. Itu begitu. Jadi yang lebih ditekankan oleh mu'allim itu selalu itu. Begitu. Jadi bagaimana? Tapi kan untuk membentuk menuju ke sana maka kan perlu alat. Ini kan ilmu pokok. Tauhid, fikih, tasawuf. Orang nggak bisa baca itu. Ama Imriti diomelin ya kan. Gitu. Fanahu awalan ulama kan begitu. Ngidil kalam kan begitu. Kan nggak bisa. Maka dengan sendirinya ya wasailnya kan masuk. Jadi begitu. Al-amru bisai'i amrun biwasaili kan begitu. Maka alat-alatnya kan sembuh masuk. Alat-alatnya.
Begitu kudu masuk. Tapi selalu tema pokok itu tauhid fikih tasawuf. Muallim lebih sering menyampaikan fata'alaman ilman yusahyu ta'atan wa aqidatan wa muzakkiyal qalbi sekolah hadis salasu fardu ainin fa'arifan. Wa amal biha taqsul najatul matila yang ada di hidadat qiyat. Itu lebih ditekankan. Jadi kajiannya yang hari sasaran utama itu bagaimana dia harus bisa terjun di dalam masyarakat gitu, menjawab tentang akidah, menjawab tentang fikih, menjawab tentang akhlak. Itu yang ya jadi tema pokok di Muallim Syafi'i Adami itu. Ulama-ulama yang mendampingi Muallim itu Kiai kan pastinya mungkin dari kalangan sahabat beliau, tapi kebanyakan dari kalangan murid beliau gitu ya. Seperti misalkan Kiai Fakhru itu dulu proses awal kedekatan atau mulai bertemu Muallim kayak gimana sih? Wah.